Pernah kepikiran nggak sih di zaman sekarang di mana kita bisa lacak hampir semuanya secara real time, kok kita masih bisa kehilangan jejak sesuatu yang segede pesawat terbang? Ini kan aneh ya. Nah, ini paradoks yang cukup membingungkan dan hari ini kita bakal cari tahu jawabannya. Pertanyaan ini kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya itu mengungkap sebuah masalah fundamental dalam dunia penerbangan yang, untungnya, sekarang ini udah mulai ada solusinya. Oke, untuk bisa ngerti solusinya, kita harus lihat dulu nih, kenapa langit kita selama ini punya begitu banyak, ya sebut saja titik buta. Coba deh bayangin sistem pengawasan udara kita itu kayak jaring pengaman, tapi lubangnya raksasa. Sistem radar yang ada di darat itu cuma bisa melihat sejauh jangkauannya aja. Jadi begitu pesawat terbang di atas lautan yang luas atau pegunungan terpencil, ya udah seolah-olah lenyap dari layar. Dan ini bukan cuma masalah teknis loh, ini masalah hidup dan mati. Tragedi MH370 itu jadi pengingat yang sangat pahit tentang betapa berbahayanya titik buta ini. Ketika pesawat lagi dalam keadaan darurat, setiap detik itu berharga. Ketidakmampuan kita buat melacaknya secara terus-menerus adalah kelemahan yang, ya bisa dibilang fatal. Untungnya sebuah revolusi sedang terjadi. Mata pengawas kita sekarang ini pindah dari menara-menara di darat ke konstelasi satelit di luar angkasa. Nah, kunci dari revolusi ini adalah teknologi yang namanya ADS-B. Gampangnya gini deh, setiap pesawat itu secara konstan berteriak ngasih tahu, "Hey, saya di sini, kecepatan saya segini." Pertanyaannya sekarang, siapa yang mendengarkan teriakan itu? Dan disinilah perbedaannya, dan ini beda banget. Sistem yang lama itu bergantung sama stasiun di darat yang jangkauannya terbatas. Sistem yang baru, wah ini pakai konstelasi satelit yang mengorbit bumi yang mendengarkan sinyal ADS-B dari mana saja. Dari kutub utara sampai selatan, sekarang nggak ada lagi tempat buat bersembunyi. Prosesnya itu sebenarnya sangat elegan dan simple. Pesawat tetap menyiarkan sinyalnya seperti biasa, nggak ada yang berubah. Bedanya, sekarang sinyal itu nggak cuma ditangkap sama menara terdekat, tapi juga oleh satelit di atasnya yang langsung ngirim datanya balik ke bumi. Tapi punya jangkauan global aja itu belum cukup. Ada satu faktor lagi yang super krusial yang menentukan apakah teknologi ini bisa diandalkan atau enggak. Faktor itu adalah kecepatan. Kita lagi ngomongin soal latensi atau keterlambatan sinyal. Pasti pernah kan lagi video call terus ada jeda singkat yang bikin canggung itu? Nah, dalam pengawasan lalu lintas udara, jeda sekecil apapun itu bisa sangat berbahaya. Nah, ini dia ujian yang sesungguhnya. Apakah sistem baru ini bisa mengirim data dari luar angkasa dengan cukup cepat untuk mendukung pengambilan keputusan dalam sepersekian detik yang sangat krusial bagi keselamatan penerbangan? Untuk menjawab pertanyaan itu, sebuah uji coba besar-besaran dilakukan di dunia nyata dan lokasinya dipilih dengan sangat strategis. Kenapa kok Indonesia? Karena negara kita ini adalah laboratorium yang sempurna untuk pengujian ini. Wilayah lautnya luas banget, jalur penerbangannya super sibuk, dan lalu lintasnya padat di sekitar kota-kota besar kayak Jakarta. Intinya, kalau sistem ini bisa berhasil di sini, ya berarti bisa berhasil di mana saja. Dan hasilnya? Wah, ini sangat meyakinkan. Di atas wilayah udara Jakarta yang super padat itu, data latensinya menunjukkan kestabilan yang luar biasa. Bulan demi bulan, angkanya selalu konsisten dan jauh di bawah batas aman yang ditetapkan. Dan yang lebih keren lagi, hasil yang sama persis juga terlihat di wilayah Makassar yang didominasi lautan. Ini membuktikan kalau sistem ini sama andalnya mau di atas kota metropolitan yang padat atau di atas samudra terbuka sekalipun. Geografi bukan lagi penghalang. Jadi, seberapa cepat sih sebenarnya? Rata-rata keterlambatan dari pesawat ke satelit lalu ke stasiun darat itu kurang dari setengah detik. Tepatnya sekitar 0,47 detik. Cepat banget kan? Sekarang, coba kita bandingkan. Standar keselamatan internasional itu mengizinkan keterlambatan sampai 2 detik. Sistem ini beroperasi lebih dari 4 kali lebih cepat dari yang disyaratkan. Jadi intinya, ini bukan sekedar aman, ini luar biasa aman. Hasilnya udah jelas banget ya, mau itu standar dari ICAO, FAA, atau dari penyedia layanannya sendiri, sistem ini dengan mudah melampaui semua persyaratan yang ada, lulus dengan nilai sempurna. Dengan teknologi yang sudah terbukti ini, kita tuh nggak cuma menambah lubang di sistem yang lama, kita sedang menciptakan sebuah standar keselamatan penerbangan yang benar-benar baru. Oh iya, ada satu temuan menarik lainnya dari penelitian ini.
Ternyata standar pengukuran lama yang biasa kita pakai untuk jaringan telekomunikasi biasa, itu udah nggak cukup lagi buat mengukur keandalan sistem secanggih ini. Artinya apa? Konteks itu penting banget. Keterlambatan setengah detik mungkin bikin Anda kalah pas main game online. Tapi untuk melacak pesawat dari luar angkasa, itu adalah pencapaian luar biasa yang sangat aman. Ini menunjukkan teknologinya udah begitu maju, sampai-sampai kita perlu cara baru untuk mengukurnya. Jadi, apa artinya semua ini bagi kita? Artinya, nggak ada lagi titik buta. Artinya, keselamatan jadi jauh lebih baik di area-area yang paling berisiko. Bahkan rute penerbangan bisa jadi lebih efisien, hemat waktu dan bahan bakar. Dan yang terpenting, ini adalah panggilan untuk kita mendefinisikan ulang apa arti kata aman di udara. Kemampuan untuk melihat setiap pesawat, dimanapun mereka berada, kapanpun juga, ini bukan akhir dari cerita. Ini baru awal dari babak yang baru. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, di mana ya pesawatnya? Tapi, dengan semua data ini, gimana caranya kita bisa mencegah insiden bahkan sebelum itu terjadi?